minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini telah dibuat pembukaan channel pertama atau perdana dalam rangka pembahasan babat sejarah Nusantara Indonesia. Semoga apa yang saya utarakan, Al-Fakir utarakan, semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian dimanapun berada. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan panjang umur, sehat jasmani serta rohani, sehingga kita bisa dapat kelak nanti bertemu kembali dalam rangka episode yang berikutnya. Pada tahun 1579 yang lalu, di mana saat ini kerajaan Bogor dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Seda. Pada saat itu kerajaan Bogor terakhir yang dipimpin oleh Prabu Seda ini masih agama Hindu. Sebagian agama Hindu dan sebagian beragama Sunda Wiwitan. Dan pada tahun 1579 datanglah kerajaan Banten untuk mengislamkan kerajaan Pajajaran Bogor terakhir yang dipimpin oleh Raja Banten kedua, yaitu putra dari Kanjeng Sultan Hasanuddin, Kanjeng Sultan Maulana Yusuf. Beliau adalah cucu dari Kanjeng Gusti Sinuhun Syarif Hidayatullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Maka pada tahun itu pula lah terjadi peperangan yang sangat luar biasa antara kerajaan Banten dengan kerajaan Pajajaran Bogor terakhir. Suatu ketika, di saat Kanjeng Sultan Maulana Yusuf, Raja Banten, melawan Prabu Seda, terjadi peperangan sangat dahsyat terjadi di wilayah Tataran Bogor Barat, yaitu bertempat tinggal di daerah wilayah Lewiliang. Maka terjadilah peperangan sehingga akhirnya Prabu Seda keteter, mencek bahasa Sunda mah, kewalahan melawan Kanjeng Sultan Maulana Yusuf, Raja Banten kedua. Maka akhirnya Prabu Seda tersebut lari masuk ke dalam lubang yang akhirnya saat ini menjadi nama Lewiliang. Suatu ketika disusullah Prabu Seda tersebut yang telah menghilang masuk ke dalam lubang oleh Kanjeng Sultan Maulana Yusuf. Maka timbullah Kanjeng Sultan Maulana Yusuf di daerah Gunung Perang, yaitu daerah Puraseda bersama dengan Prabu Seda. Maka terjadilah peperangan kembali yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat antara tokoh Raja Banten dan antara tokoh Raja Pajajaran Bogor terakhir. Saat peperangan tersebut, maka terjadilah kekalahan oleh Kanjeng Prabu Seda, Raja Pajajaran terakhir, yang ditaklukkan oleh Kanjeng Sultan Maulana Yusuf Banten. Maka hingga saat ini tempat tersebut menjadi nama Gunung Perang, karena telah terjadi peperangan antara dua raja yang sangat luar biasa di tataran Pasundan ini, antara Kanjeng Sultan Maulana Yusuf bin Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin bin Kanjeng Gusti Sinuhun Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, bersama Raja Pajajaran Bogor terakhir yang bernama Prabu Seda. Tempat tersebut menjadi nama sampai saat ini menjadi nama Gunung Perang, dan wilayahnya saat ini menjadi nama wilayah Kecamatan Puraseda
Kabupaten Bogor. Tapi ingat saudara-saudara, datangnya kerajaan Banten ke wilayah Bogor bukan tujuan untuk melakukan atau menjajah kerajaan Bogor, tapi melainkan untuk mengislamkan. Nah, ini harus di garis bawah ini saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara ini salah paham di dalam pengertian kerajaan Banten datang menaklukkan kerajaan Pajajaran Bogor bukan untuk menjajah, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengislamkan masyarakat Bogor pada saat itu yang masih beragama agama Hindu dan agama Sunda Wiwitan. Maka hingga akhir ini banyak para alim ulama yang ada di wilayah tataran Bogor kebanyakan berasal dari Banten. Contohnya diantaranya Pangeran Sakti Gunung Putri, beliau pun seorang ulama Banten, putra dari Kanjeng Sultan Monageng Tirtayasa Banten. Dan diantaranya juga di Sukaraja Pangeran Sogiri yang mempunyai anak cucu keturunan Abuya Nahrawi almarhum. Dan juga di Pagentongan, di Gunung Batu Pagentongan, Tubagus Muhammad Falak atau dikenal dengan Mama Falak, seorang ahli falak internasional. Dan juga di daerah Lewi Sadeng, termasuk tokoh ulama besar di wilayah Sadeng, Bahusin, beliau pun putra dari Kanjeng Sultan Monageng Tirtayasa, Pontang Serang Banten, Raja Banten yang ke-6. Dan diantaranya lagi Kanjeng Sultan Mansuruddin, Syekh Mansur yang ada di Haminte, Kota Batu, Ciapus, Bogor. Ya, beliau antaranya salah satu putra dari Kanjeng Sultan Monageng Tirtayasa Banten yang menjadi seorang Raja Banten yang ke-7 dengan bergelar Sultan Haji. Dan masih banyak pula tokoh-tokoh para alim ulama Banten yang lainnya. Jadi ingat, dari awal saya bicarakan Al-Fakir, mohon maaf berbicara seperti ini, bukan Al-Fakir menggurui, tapi ini hanya sebatas memberi wawasan. Semoga channel yang Al-Fakir buat ini bisa dapat manfaat buat anak cucu keturunan kita semua. Dan bagi masyarakat yang cinta sejarah, insya Allah Al-Fakir akan selalu terus membuat channel tersebut tentang masalah bab-bab sejarah atau dikatakan babat sejarah Nusantara Indonesia ini. Kembali lagi Al-Fakir katakan bahwasanya nih harus digarisbawahi ya, Banten datang ke Bogor bukan untuk menjajah Bogor. Kerajaan Banten datang ke Bogor untuk mengislamkan kerajaan Pajajaran Bogor yang pada saat itu masih beragama Hindu dan Sunda Wiwitan. Al-Fakir Tubagus Abi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.